Mujianto, seorang pria pengidap LGBT yang sudah berkencan lebih dari 25 orang. 5 diantaranya dihabisi oleh Mujianto hanya gara-gara cemburu. Nah, Mujianto selalu menggunakan racun tikus yang dimasukkannya ke dalam minuman teman kencannya. Tetapi setiap akan menghabisi korbannya, Mujianto terkadang gagal. Efek dari racun tikus yang digunakannya tidak sampai membuat korbannya meninggal. Nah, dari korban yang selamat inilah kasus Mujianto ini jadi terungkap dan terang benderang. Stabilkan posisi kalian. Mujianto ini dianggap sebagai pelaku berdarah dingin. Sebelum melakukan aksinya, Mujianto selalu mencari pria-pria kesepian dengan penyimpangan yang sama, yaitu LGBT. Nah, lewat handphone pacar LGBT-nya yaitu Joko, yang kebetulan tinggal satu rumah, Mujianto mulai mencari satu persatu kontak handphone pria yang mau diajak pacaran. Nah, hal ini dilakukannya karena Mujianto cemburu kepada Joko setelah ketahuan selingkuh dengan pria lain. Nah, mulailah Mujianto merayu dengan mengajak tinggal bersama atau merencanakan suatu saat akan menikah kepada selingkuhan Joko. Dan pada akhirnya pria yang dirayu Mujianto ini mau diajak ketemuan. Nah, dari pertemuan inilah Mujianto menyusun rencana busuknya untuk menghabisi selingkuhan Joko agar tidak ada lagi pria yang menjalin hubungan dengan Joko. Mujianto alias Mentok alias Gentong mengaku sebagai LGBT. Nah, menurut pengakuannya sudah membius lebih dari 25 orang. 5 diantaranya meninggoy. Mujianto lahir di Dusun Pule, Desa Jatik, Kecamatan Tarokan, Kediri. Nah, keluarga Mujianto termasuk keluarga yang miskin. Dia merupakan anak angkat dari Parni ayahnya dan Paniatun ibunya. Nah, Mujianto punya 2 orang kakak perempuan bernama Erna, Dia Ekawati, dan Warti. Awalnya Mujianto ini seorang pria normal yang menyukai wanita pada umumnya. Secara fisik dan interaksi sosial, Mujianto pun tidak ada kelainan atau keanehan. Nah, Mujianto mengaji, bersekolah, dan juga membantu orang tuanya di sawah. Hubungan Mujianto dan orang tua angkatnya pun baik-baik saja, termasuk dengan kedua kakak perempuannya. Nah, tepat ketika Mujianto berusia 19 tahun, dia memutuskan untuk merantau ke Jakarta untuk mendapatkan penghasilan yang lebih dalam rangka bisa membantu ayah dan ibunya. Di Jakarta, Mujianto bekerja sebagai penjaga toko dan hanya bertahan 3 tahun. Lalu memutuskan untuk kembali ke kampungnya karena penghasilan yang didapat sebagai penjaga toko tidak mampu mendongkrak penghasilan. Mujianto kembali membantu ayah dan ibunya di sawah. Nah, setelah berada di kampungnya, Mujianto mendapat tawaran lagi dari temannya untuk bekerja di Nganjuk, Jawa Timur. Mujianto ditawari pekerjaan rumah tangga di rumah seorang PNS duda namanya Pak Joko. Nah, sebagai pengingat buat kalian dari akhir cerita ini, Pak Joko inilah yang akan mengubah Mujianto menjadi seorang monster LGBT. Setelah tiba di Nganjuk, Mujianto langsung bekerja dan tinggal satu rumah dengan Pak Joko. Nah, di rumah Joko, Mujianto diberi pekerjaan bersih-bersih seperti cuci piring, menyapu, ngepel, dan menyiram tanaman. Dalam satu rumah, selain Joko dan Mujianto, ada keponakan Joko bernama Ane yang bekerja sebagai guru TK. Kurang lebih 2 tahun, Mujianto bekerja di rumah Joko. Nah, rutinitas Joko sehari-hari berprofesi sebagai guru PNS di salah satu SMP negeri Nganjuk. Joko sudah menduda selama 5 tahun. Kedatangan Joko ke rumahnya dianggapnya sebagai angin segar untuk mengisi kesepian Joko selama ini. Karena sudah tinggal satu rumah dengan Joko, otomatis mereka setiap hari ketemu.
Dari sanalah mungkin tumbuh benih-benih cinta antara Joko dan Mujianto. Hanya dalam waktu singkat, beberapa bulan, Joko mulai memberanikan diri mengatakan kepada Mujianto kalau dia menyukai dan jatuh cinta kepada Mujianto. Ungkapan perasaan dari Joko ini disambut baik oleh Mujianto, alias Mujianto menerima Joko sebagai kekasihnya. Nah, sejak saat itu mereka berdua berkomitmen untuk hidup sebagai pasangan suami istri. Dan pada malam itu juga Mujianto dan Joko bermantap-mantap dengan cara beradu pedang. Ketika beradu pedang, Joko selalu meminta untuk menjadi perempuan kepada Mujianto. Dalam satu hari, Joko bisa meminta Mujianto sebanyak 2 kali untuk beradu pedang. Nah, alasan Mujianto mau mengikuti semua kemauan Joko karena diiming-imingi hadiah sepeda motor. Nah, kalau mau jadi kekasihnya. Karena gaji yang didapat Mujianto sebagai tukang bersih-bersih hanya 200.000 per bulan. Seiring berjalannya waktu, hubungan terlarang yang mereka jalani ini sudah berjalan selama 2 tahun. Pernah suatu ketika Joko ketahuan oleh Mujianto menjalin hubungan dengan laki-laki lain, yang tentu membuat Mujianto menjadi cemburu. Dalam situasi ini, Mujianto gelisah bukan main. Karena dia khawatir kalau Joko berpaling dari Mujianto, hadiah sepeda motor yang dijanjikan Joko kepadanya tidak jadi diberikan. Nah, Joko tidak hanya berselingkuh dengan satu pria saja. Tercatat, Joko sudah berselingkuh dari Mujianto sebanyak 20 kali. Nah, sikap Joko inilah yang membuat Mujianto menjadi gelap mata. Mulai dari sini, ya, Mujianto berpura-pura tidak tahu kalau Joko ini sudah berselingkuh. Mujianto mencoba secara diam-diam mengambil dan mengecek handphone milik Joko untuk melihat pesan dan nomor telepon selingkuhannya Joko. Dia mulai berpura-pura menghubungi salah satu pria selingkuhan Joko untuk mengajak bertemu dan menjalin hubungan. Tetapi itu hanya modus dari Mujianto saja. Ada di satu momen Mujianto berhasil mendapatkan nomor salah satu selingkuhan Joko. Nah, kita sebut saja Acoy. Mujianto kemudian membuat janji untuk ketemu di sebuah warung yang agak jauh dari rumah Joko. Secara kebetulan, Acoy ini mau untuk diajak ketemuan. Nah, singkatnya, bertemulah mereka berdua ini untuk pertama kalinya. Awalnya Mujianto mengajak jalan-jalan keliling menggunakan sepeda motor milik Joko. Mujianto menunjukkan antusiasnya baik dalam sikap maupun omongannya kepada Acoy ini. Setelah beberapa jam mengajak Acoy jalan-jalan, Mujianto mengajak Acoy untuk singgah duduk di sebuah warung untuk istirahat sebentar. Sambil duduk, Mujianto memesan 2 es teh, satu untuk dia dan satu lagi untuk si Acoy tadi. Nah, sambil minum es teh, Mujianto melemparkan rayuan-rayuan gombal yang membuat Acoy ini tersipu malu. Nah, mulailah si Mujianto mengajak Acoy pacaran. Ternyata, ya tidak disangka-sangka, Acoy pun menyambut baik alias welcome kepada Mujianto. Nah, di tengah perbincangan yang seru antara penganut paham tusbol melambai ini, ya, Acoy izin mau ke toilet. Nah, karena si Acoy tidak ada di dekatnya, maka Mujianto dengan sengaja memasukkan racun tikus yang memang sudah dipersiapkannya dari awal. Nah, setelah kembali dari toilet, Mujianto pun dengan cepat menawarkan es teh yang sudah diberi racun tikus itu kepada Acoy. Dan kabar buruknya pun, es teh tersebut diminum dalam jumlah banyak oleh Acoy. Kemudian tidak lama Acoy merasakan pusing, mual, dan tubuhnya terasa sangat lemas. Dan hebatnya lagi, Mujianto sama sekali tidak panik. Nah, dengan cepat, Mujianto langsung membonceng Acoy pakai sepeda motor agar situasi saat itu tidak ketahuan oleh pemilik warung tersebut. Setelah dirasa cukup jauh dari warung tempat mereka singgah tadi, Mujianto berpura-pura panik di salah satu rumah warga. Kemudian diangkatnyalah tubuh Acoy yang sudah lemah itu di depan rumah warga dengan mengatakan, "Tolong, saya nitip teman saya yang lagi sakit." Nah, lalu Mujianto meninggalkan Acoy dan mengatakan kepada warga tersebut, "Saya nitip teman saya sebentar, saya pergi untuk memanggil dokter." Nah, setelah itu,
Mujianto pergi begitu saja dan tidak kembali untuk menjemput Acoy. Karena Mujianto tak kunjung kembali ya ke rumah warga di mana Acoy dititipkan tadi. Akhirnya pemilik rumah itu berinisiatif memberitahu warga yang lain untuk menanyakan apakah mengenal orang atau keluarga si Acoy. Nah, sebab kondisi Acoy itu tidak sadarkan diri karena efek racun tikus tadi. Dan pada akhirnya ada salah satu warga yang mengenali Acoy dan keluarganya. Nah, para warga bersepakat ya menghubungi orang tua Acoy. Tidak lama kemudian keluarga Acoy pun tiba di lokasi untuk menjemput dan membawa Acoy dan langsung membawanya ke rumah sakit Bayangkara Kediri. Sayangnya setiba di rumah sakit Acoy pun sudah tidak tertolong alias meninggoy. Dan ini adalah aksi pertama dari Mujianto yang saya anggap sebagai monster LGBT. Dari 25 pria yang pernah berhubungan dengan Mujianto, ada 5 orang yang sudah dihabisi oleh Mujianto. Dari kelima pria itu, modus Mujianto selalu sama, yaitu menggunakan racun tikus yang dimasukkan ke dalam minuman atau makanan. Salah satu teman kencan Mujianto yang sempat juga diberi racun tikus tetapi selamat adalah Agus Wahyu Hidayat yang sempat punya hubungan juga dengan Joko. Nah, dia adalah warga desa Sembung, Ngawi, Jawa Timur. Awal perkenalan Agus dan Mujianto lewat sosial media dan pernah membuat janji ketemu di Nganjuk dan pada saat itu juga kebetulan bulan puasa. Nah, menurut Agus awalnya ada 2 orang yang menjemputnya menggunakan sepeda motor. Salah satunya itu Mujianto. Lalu Agus diajak jalan-jalan sampai sore hari dan saat waktu buka puasa tiba, Agus diajak makan bakso dan minum es teh. Nah, tidak lama kemudian Agus pun mulai pusing dan mual. Diduga bakso dan es teh yang dimakan oleh Agus tadi sudah dimasukkan racun tikus oleh Mujianto. Lalu Mujianto dengan cepat membawa Agus ke rumah temannya untuk dititipkan yang berada di daerah Prambon, Nganjuk. Mujianto beralasan kepada temannya kalau Agus ini adalah korban pembiusan. Nah, setelah menitipkan Agus, Mujianto izin pamit untuk menjemput keluarganya Agus. Tetapi sebetulnya Mujianto ingin melarikan diri. Nah, saat berada di rumah teman Mujianto, kondisi Agus sudah tidak sadarkan diri. Dan dengan tega-teganya, Mujianto lebih dulu mengambil HP dan dompet Agus. Melihat kondisi Agus yang sudah tidak sadarkan diri dan sambil muntah-muntah, nah teman Mujianto ini langsung menghubungi polisi sektor Prambon, Nganjuk. Sambil dibawa ke rumah sakit terdekat, ternyata Agus masih berhasil diselamatkan dan nyawanya pun tertolong. Nah, sejak peristiwa itu, Agus dan Mujianto tidak pernah berhubungan lagi. Dari kepolisian sektor Prambon sempat meminta keterangan dari Agus tentang seseorang yang bernama Mujianto. Akhirnya Agus pun menceritakan tentang perkenalan dan pertemuannya dengan Mujianto. Dugaan polisi pun semakin kuat kalau Agus adalah salah satu korban dari Mujianto. Yang secara kebetulan saat itu polisi sedang menyelidiki kasus Mujianto sebagai pelengkap barang bukti. Berbekal barang bukti dan keterangan para korban Mujianto, tepat pada hari Senin 12 Februari 2012, polisi mendatangi rumah Joko untuk sekaligus menangkap Mujianto. Sebelum membawa Mujianto ke Polres Nganjuk, pihak kepolisian melibatkan perangkat desa untuk menggeledah seluruh ruangan dan kamar rumah Joko. Hal ini dilakukan agar perangkat desa juga menyaksikan bersama proses penggeledahan. Dibantu oleh Mujianto, polisi memeriksa seluruh isi rumah termasuk kamar di mana Mujianto tidur. Di dalam kamar tidur Mujianto, polisi menemukan 5 video tak senonoh LGBT, gantungan kunci yang berbentuk titit, dan serbuk racun tikus yang digunakan Mujianto untuk korbannya. Polisi mengumpulkan semua barang-barang tersebut untuk dijadikan sebagai bukti memperkuat kasus yang melibatkan Mujianto. Saat polisi menggeledah rumah, Joko tidak berada di tempat karena masih beraktivitas di luar rumah. Setelah dirasa semua ruangan telah diperiksa polisi, Mujianto dengan segera dibawa ke Polres Nganjuk untuk dimintai keterangan.
Lewat keterangan yang diberikan Mujianto tentang korban yang sudah melapor, ditambah dengan barang bukti yang didapat dari rumah Joko, akhirnya polisi pun menetapkan Mujianto sebagai tersangka. Beberapa hari setelah penangkapan Mujianto, kepolisian baru memanggil Joko sebagai saksi. Nah, menurut keterangan dari Mujianto yang sebelumnya sudah diperiksa, mengatakan kalau Joko terlibat atas kasus Mujianto ini. Tetapi dengan tegas, Joko membantah semua tuduhan yang dilemparkan kepadanya. Joko juga membantah kalau dia adalah kekasih Mujianto. Dia menepis tuduhan kalau dia mengenal korban-korban Mujianto yang didapat dari HP miliknya. Joko bersikeras mengaku tidak mengetahui sama sekali tentang kejahatan yang diperbuat Mujianto selama ini. Dari beberapa pemeriksaan yang dilakukan Polres Nganjuk terhadap Joko, pada akhirnya status Joko pun tetap sebagai saksi sebab tidak cukupnya bukti keterlibatan Joko terhadap kejahatan Mujianto. Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengatakan Mujianto secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan percobaan pembunuhan pada 5 korbannya. Atas perbuatannya, hakim memvonis Mujianto dengan 9 tahun penjara. Nah, buat saya hukuman ini terlalu ringan ya atas perbuatannya yang sudah melebihi batas kewajaran. Ya, menurut kabar yang saya dapat dari beberapa sumber, penjara atau lapas yang akan ditempati Mujianto nanti akan disiapkan ruangan khusus. Pihak lapas juga akan melakukan pengawasan super ketat. Ada petugas khusus yang akan mengawasinya selama dititipkan di lapas Nganjuk. Hal tersebut dilakukan karena kita semuanya sudah tahu kalau Mujianto ini adalah penyuka sesama jenis. Nanti Mujianto dan napi yang lain malah bermantap-mantap di dalam sel kalau digabung lapasnya. Ya. Nah, sel atau ruangan yang ditempati Mujianto berukuran kurang lebih 1,5 kali 2,5 meter. Nah, sel khusus Mujianto ini adalah ruangan yang biasanya digunakan untuk napi yang melakukan pelanggaran tidak biasa. Ruangannya juga akan terisolasi dengan napi penghuni lapas lainnya. Pengamanan super ketat menuju ke ruang tersebut harus melewati 3 ruang dan pintu berlapis. Setidaknya napi yang lain, tubuh dan jiwa mereka ya tidak menjadi ancaman. Kabar terbaru dari Mujianto, nah tepat HUT RI ke-73 tahun 2018 Mujianto mendapatkan remisi kemerdekaan alias bebas. Nah, seharusnya Mujianto baru bebas pada tahun 2021 ya. Nah, artinya Mujianto hanya menjalani hukuman penjara selama 5 tahun. Karena vonis hakim terhadap Mujianto adalah 9 tahun. Nah, setelah bebas, saya pun tidak mendapatkan info terbaru dari Mujianto. Nah, semoga Mujianto bisa berubah dari kesalahan-kesalahannya dan tidak mengulangi kejahatannya.